Ini hadis sahih. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, Rasulullah menegaskan hukumannya mati. Mahasiswanya Pak Abdul Aziz bikin disertasi doktor, seks bebas halal. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Ini pidato Presiden dalam pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali hari Selasa 26 September 2017. Jadi Presiden menegaskan bukan PKI, tapi radikalisme agama yang mengancam Pancasila. Nah, ini pernyataan ini itu sempat membuat kaget pelaku-pelaku sejarah. Artinya bapak-bapak kita yang sepuh-sepuh yang mengalami peristiwa G30S PKI. Jadi Presiden menegaskan yang membahayakan Pancasila itu agama, bukan PKI. Sampai akhirnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, itu gambarnya Muso sama gambarnya DN Aidit dipasang. Besar sekali balihonya. Jadi yang kanan kiri itu ada Presiden Soekarno dengan Bung Hatta. Kemudian tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian di bawah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di bawahnya itu ada dua foto, Muso dan DN Aidit. Artinya apa? Muso dan DN Aidit sekarang jadi pahlawan. Padahal kenyataannya Muso dan DN Aidit itu pemberontak negara. Sekarang dibalik. Jadi yang mengancam Pancasila itu bukan PKI, bukan komunis, tapi agama. Makanya Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri di Bali tanggal 25 September 2017 itu langsung memposisikan agama itu adalah ini tadi, sebagai radikalisme agama itu sebagai musuh negara. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin merespon ketika tablik akbar di Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsep. Kondisi umat Islam Indonesia sekarang ditekan, disudutkan, dan dituduh anti Pancasila dan kebinekaan. Sementara Panglima TNI waktu itu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ketika diundang di gedung dakwah PP Pusat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Panglima hadiah umat Islam untuk Indonesia. Nah sekarang umat Islam dituduh anti Pancasila, kan aneh. Padahal yang memberi hadiah Pancasila itu umat Islam. Jadi ini mau dibalik sejarahnya. Nah, Dr. Andes Anas Saidi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, tanggal 30 Agustus 2017 di hadapan ribuan mahasiswa menegaskan di Indonesia itu boleh jadi ateis, murtad pun boleh.
Ini miris kita mendengarkan itu, miris. Kenapa? Berarti kalau beliau unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila membolehkan ateis, berarti sila ketuhanan yang Maha Esa hapus otomatis. Itu logikanya seperti itu. Murtad pun boleh. Nah, ini kalau kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Allah tegaskan, barang siapa yang murtad, keluar dari agama Allah, sampai mati dia dalam keadaan kafir, faulaika habatat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka itu calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya, abadi. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kafir murtad dengan kafir akhi lebih berbahaya kafir murtad. Tapi di Indonesia boleh murtad. Astagfirullah. Nah, sekarang dalil hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtulhu. Ini hadis sahih. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, Rasulullah menegaskan hukumannya mati. Jadi ucapan Dr. Andes Anasaidi ini menampakkan bahwa dia menampakkan kepingin menjadi sekuler yang kafah, sekuler yang sempurna. Ateis pun, astagfirullah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur Majelis Ulama Indonesia Pusat merespon pernyataan Dr. Andes Anasaidi, yaitu diwakili oleh Ustadz Fahmi Salim. Jadi jangan sampai Pancasila diseret ke arah bandul sekulerisme, liberalisme, ateisme, dan komunisme. Kenapa? World view, cara pandang Pancasila itu Islam. Jangan ada pihak manapun yang mencabut Pancasila dari akar-akar ideologi Islam, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Inilah. Nah, ini Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Ustadz Dr. Insinyur Asri Sitanggang, Muhammad Asri Sitanggang. Beliau memberikan penegasan, bila negara ini sekuler, agama dipisah dari politik, ia akan jadi rebutan antara komunisme dan kapitalisme. Jadi kalau Indonesia menjadi negara sekuler, komunisme akan bangkit. Dan kalau komunisme berkuasa, manusia menindas manusia. Itu logikanya seperti itu. Bahkan sampai wartawan senior Pak Asari Usman, kalau politik tanpa agama, rakyatnya harus ateis atau komunis. Ini wartawan senior ini paham betul logika ideologi seperti itu. Arahnya itu ke sana. Nah, akhirnya gayung bersambut. Istilahnya kalau bahasa Jawa malah melunjak. Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir, ini seorang Muslim, partainya PKB, Partai Islam. Beliau menegaskan,
Beliau memerintahkan pada seluruh rektor perguruan tinggi agar memindahkan mata kuliah umum pendidikan agama. Dari semula ada di semester awal, jadikan di semester akhir. Karena apa? Karena kata beliau, tujuannya untuk mengurangi pengaruh paham radikalisme dan ekstremisme yang dikhawatirkan menjangkiti mahasiswa. Berarti agama itu sumber radikalisme. Kira-kira statement seperti ini ada pesanan enggak gitu? Ada. Pesanan siapa? Cina. Karena ini memang Cina kan ingin harus dijauhkan dari agama. Ya. Nah, beda lagi kan? Nambah nantang lagi. Menristek dikti komunisme boleh dipelajari. Sehingga akhirnya kalangan netizen, komunisme yang sesat boleh dipelajari, khilafat yang warisan Rasulullah kok dimusuhi. Negara apa iki? Yang lebih belik lagi, Profesor Mahfud MD, dakwah kita mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Ya Allah, berarti kan logikanya Islam belum sempurna. Makanya ada gerakan Islam Nusantara. Jadi Islam ini harus diindonesiakan, Pak. Itu Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah berada di padang Arafah. Rasulullah wukuf di padang Arafah. Saat itu Rasulullah masih berada di atas kendaraan untanya. Menjelang terbenam matahari, karena waktu itu kan Rasulullah akan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Turun wahyu yang terakhir lewat malaikat Jibril alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama. Artinya Islam sudah sempurna, Islam belum sempurna, jadi perlu diindonesiakan, yang disebut dengan Islam Nusantara. Ini lebih tragis lagi. Haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jejak digital itu sadis ya. Jejak digital itu sadis. Artinya apa? Gak bisa dihapus. Itu masih ada, saya punya datanya. Tahun 2013, Profesor Mahfud MD itu memberikan statement, dan itu ditulis di Harian Republika. Malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nur cahaya itu kalau masuk birokrasi Indonesia akan berubah jadi iblis. Berarti pernyataan itu menghantam beliau sendiri, karena itu taswif pelecehan terhadap makhluk Allah, yaitu malaikat. Makanya kok saya merenung malam itu merenung, kok ucapan beliau ini kok semakin nantang. Ini kan kalau tapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung memberikan nasihat, Pak Mahfud MD segera tobatan nasuha. Majelis Ulama loh, memberi nasihat. Kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, beliau memberi nasihat, Pak Mahfud MD masih diuji dunia diuji sama dunia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pokok ibu-ibu, kebiasaan di majelis taklim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini istrinya Gus Dur, Ibu Sinta Nuria. Jilbab tidak wajib. Padahal surah An-Nur Allah memerintahkan jilbab hukumnya wajib, menutup aurat itu hukumnya wajib. Terus ditanya, ini kan sama putrinya,
Ditanya, kenapa? Pakai apa? Landasan apa? Saya tanya Bu Sinta Nuria, saya pakai tafsir hermeneutik. Jadi tafsir hermeneutik itu tidak tekstual tapi kontekstual. Jadi diikuti orang Kristiani menafsirkan Injil, dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Kira-kira matuk enggak? Enggak. Jadi dipakai tafsir kontekstual. Nah seperti ini. Nah akhirnya Fazlur Rahman itu dulu aktivis militan, Islamnya kuat. Begitu dapat jabatan langsung istilahnya wis mencrek kalau bahasa Malang itu ya. Sampai dia katakan warga Tionghoa bisa jadi presiden Indonesia. Ini kan sudah sampai masalah konstitusi. Nah, jadi sekarang ini model Joyoboyo zaman edan, nek ora edan ora keduman. Jadi harus edan dulu baru dapat jabatan. Jadi sampai di sebuah postingan. Jadi seperti Ibu Sinta Nuria, jilbab tidak wajib. Setelah 3 hari putrinya langsung dikasih jabatan komisaris Garuda. Jadi harus edan dulu baru dapat jabatan. Contoh lagi ini Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Nah mahasiswanya Pak Abdul Aziz bikin disertasi doktor seks bebas halal. Jadi zina halal. Langsung rektornya UIN Profesor Yudian Wahyudi setuju zina halal, setuju. Langsung diangkat jadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Zina halal. Ternyata setelah diselidiki, dari mana Abdul Aziz mengambil sumber kok zina halal? Ternyata dia yang dipakai rujukan kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah Muhammad Sahrur ini ternyata dia itu ideologinya ateis komunis. Walaupun namanya Muhammad Sahrur, tapi dia ini ideologinya, ini orang yang bukunya, kitabnya ada fotonya dia, Muhammad Sahrur. Jadi otaknya itu ateis komunis. Berarti ada sebuah strategi. Jadi supaya di Indonesia itu zina halal harus pakai legitimasi perguruan tinggi Islam. UIN Sunan Kalijogo Jogja. Bahkan untuk melegalkan LGBT pernikahan sejenis, untuk melegitimasi itu IAIN Wali Songo Semarang. Sehingga ditulis jurnal ilmiah indahnya pernikahan sejenis, dikeluarkan oleh IAIN Wali Songo Semarang. Sehingga akhirnya Indonesia mensahkan undang-undang LGBT.